Di tengah era digitalisasi moda transportasi massal saat ini, angkutan kota ternyata tetap menjadi salah satu pilihan sebagian masyarakat untuk mencapai tujuannya. Meskipun jumlahnya kini tidak sebanyak dulu, kendaraan roda 4 yang ikonik ini tetap berusaha bertahan di era yang serba digital. Angkutan kota atau angkot telah lama menjadi pilihan utama moda transportasi masyarakat Kota Bandar Lampung untuk menuju lokasi tujuannya. Moda transportasi yang sudah ada sejak dahulu ini sempat menjadi primadona dan meramaikan jalanan pada masa kejayaannya. Namun masa-masa indah itu kini kian memudar. Sejak munculnya transportasi online yang menawarkan kemudahan akses bagi masyarakat, eksistensi angkot jatuh merosot keluar dari pilihan utama. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi tersebut, sebagian kecil angkot ternyata masih tetap bertahan di jalanan. Meskipun armada yang beroperasi sudah jauh berkurang, jarang diperbarui hingga kondisi mobil yang sudah nampak terlihat usang. Paling dapat penumpangnya 2-3 orang, 4 orang, kadang ngosong. Sehari kadang pas ngisi minyak, sisa bawa pulang 30.000. Ya diguyur-guyurin aja daripada kita nggak ada kerjaan. Kalau untuk diangkut sekarang udah susah. Ya masih sih kalau yang butuhin angkot kali anak-anak sekolah mau nyater-nyater. Kadang-kadang ya angkotnya penumpangnya udah nggak ada lagi. Salah seorang sopir angkutan, Mabut Surya Nur, mengatakan sebagian kalangan masyarakat kecil tetap memilih angkot karena tarifnya yang murah dan masih bisa ditemui di terminal kota. Ia tetap memilih menjadi sopir angkot karena di usianya yang sudah tidak muda lagi, hanya sopir angkot yang dapat ia jalani. Kini sebagian supir angkutan, Mabut dan rekan-rekan seprofesinya sangat berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan kebijakan yang dapat menghidupkan kembali eksistensi angkutan kota, agar moda transportasi sejarah ini tetap dapat bertahan menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat kecil. Nopri melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang ayah di Kabupaten Lampung Utara tega mencabuli anak kandungnya sendiri selama 4 tahun. Perbuatan bejat itu terungkap dan memicu kemarahan warga hingga nyaris berujung aksi main hakim sendiri. Pelaku berinisial A, 35 tahun, warga desa Bumi Agung Marga, Kecamatan Abung Timur. Pelaku diamankan aparat Polsek Abung Timur pada Sabtu malam. Sebelumnya, ratusan warga sudah mengepung rumah pelaku setelah sebuah video berdurasi 1 menit 6 detik tersebar di media sosial. Dalam video itu terlihat pelaku tersungkur di lantai rumahnya saat menjadi sasaran amukan massa. Aparat tiba di lokasi tepat waktu dan berhasil mengevakuasi pelaku dari amukan warga. Kasus ini terbongkar setelah korban remaja 13 tahun siswi SMP menceritakan penderitaan yang dialaminya kepada sang ibu. Sang ibu yang baru pulang dari bekerja sebagai TKW langsung melapor ke kantor polisi. Bahwa anak ini sudah dilakukan pencabulan sebanyak 6 kali, yaitu dari dia kelas 3 SD sebanyak 4 kali. Kemudian di tahun 2026 itu ada 2 kali pada bulan April dan bulan Juli. Hubungan antara pelaku dan korban? Korban dan pelaku ini anak kandung. Jadi ini orang tuanya, ayahnya, dan korban ini anaknya sendiri. Onani, itu onani, anaknya sendiri yang disuruh. Kemudian ada juga melakukan oral sex. Jadi anaknya itu tersebut dipaksa untuk melakukan oral. Emang ibunya kemana? Ibunya pada saat itu sedang menjadi TKI. Saat ini pelaku telah ditahan di unit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa hasil visum dan pakaian korban. Korban mengalami trauma berat dan kini mendapatkan pendampingan psikologis intensif. Pelaku dijerat pasal 418 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman berat. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar tidak main hakim sendiri dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat. Warga diminta tetap tenang dan menjaga kondusivitas wilayah. Nopri melaporkan dari Lampung Utara. Diduga akibat pengaruh minuman keras, 2 orang pengendara sepeda motor menabrak pengendara lain. Kedua pengendara kritis dan 2 orang pengendara lainnya luka-luka.
sementara mobil yang ditabraknya dalam kondisi ringsek. 2 orang pengendara sepeda motor dalam pengaruh minuman keras diketahui bernama Dudung Mentara yang mengemudikan sepeda motor F1ZR dengan membonceng Dani. Keduanya warga desa Jaya Makmur, Kecamatan Banjarbaru, Tulang Bawang. Sementara pengendara sepeda motor Beat bernama Saki 15 tahun membonceng Avandi 14 tahun. Keduanya mengalami luka pada kaki dan tangan. Keduanya warga desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Sedangkan kendaraan mobil Pajero berwarna merah dikemudikan oleh Iswan Juanda 32 tahun warga desa Pematang Wangi, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Kronologisnya itu pas di depan duren, kami berjalan pelan, adalah orang makan duren ngomong, awas mas, awas. Der langsung lumur dari belakang. Kami lihatin di belakang, ya orangnya udah geletak. Ya kami angkat, bantu bawa ke rumah sakit. Tapi setelah diangkat ke mulutnya bau minuman. Kondisinya bagaimana korban? Kondisinya kayak nggak berdaya. Ada berapa orang ini? 2, yang kami lihat 2. Ada berapa motor tadinya? Yang kami lihat kecelakaan 1. Berapa arah? Dari arah mana aja? Arahnya yang sama, Satu arah. satu arah. Kecelakaan di Jalan Lintas Timur Desa Dwi Warga Tunggal Jaya Banjar Agung ini disebabkan 2 pengemudi yang diduga sedang mabuk menabrak mobil Pajero dan menyerempet sepeda motor Beat yang juga satu arah. Akibat kecelakaan tersebut, para korban dilarikan ke Rumah Sakit Mutiara Bunda, Unit 2 Banjar Agung. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Menjelang HUT RI ke-81 pada 17 Agustus mendatang, pemerintah mengimbau masyarakat, perkantoran, dan pelaku usaha untuk memasang serta mengibarkan bendera merah putih, umbul-umbul, serta pernak-pernik merah putih sebagai simbol perayaan kemerdekaan, mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Namun memasuki hari ketiga bulan Agustus, pemandangan tersebut belum nampak di sejumlah ruas jalan protokol Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sejumlah rumah warga, perkantoran, dan tempat usaha masih belum memasang bendera merah putih, dekorasi khas HUT RI, apalagi umbul-umbul. Kondisi ini terlihat di sejumlah lokasi mulai dari perbankan, pertokoan, hingga tempat penginapan. Pantauan di sekitar persimpangan Tiuh Pulung Kencana, tampak sejumlah pedagang bendera dan umbul-umbul sudah mulai menjajakan dagangannya, namun masih minim pembeli. Jualannya rame apa enggak? Ada lumayan lah. Agak lumayan. Ya, Ini jenis bendera apa aja Pak yang kita jual? jenis bendera Soekarno, Banjir Lampung, Tulang Bawang Barat, Dirgahayu, Umul-umul. Kalau setiap hari laku berapa Pak bisa dijual? Nggak tentu. Ada kadang-kadang 2 potong, 3 potong. Nah, kalau rata-rata yang beli itu masyarakat atau memang orang kantoran Pak? Orang kantoran ada, jangan kebanyakan masyarakat. Ruas jalan protokol Tubaba, mulai dari Simpang PU, Pulung Kencana, hingga Tirta Kencana belum nampak terpasang atribut kemerdekaan. Padahal atribut merah putih dan nuansa kemerdekaan yang berjajar rapi di sepanjang ruas jalan protokol dapat menimbulkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Operasi penyelamatan dramatis ini bermula setelah Basarnas Lampung menerima laporan terdapat kapal nelayan KM Barujaya yang mengalami insiden mati mesin di perairan Krakatau pada Selasa malam. Merespon laporan tersebut, tim rescue Posar Bakauheni langsung diberangkatkan menggunakan Rigid Inflatable Boat atau RIB-02 menuju lokasi kejadian yang berjarak sekitar 20 mil laut dari Posar Bakauheni. Setelah beberapa jam melakukan pencarian di tengah gelombang laut besar, tim berhasil menemukan kapal berisi 4 nelayan tersebut dalam kondisi selamat. Meski begitu, terdapat 1 nelayan yang mengalami lemas karena berjam-jam terombang-ambing di atas kapal yang mati mesin. Setelah kondisi cuaca memungkinkan, 2 nelayan dievakuasi ke tempat pelelangan ikan Muara Piluk Bakauheni.
Sementara 2 nelayan lainnya dievakuasi ke Pulau Krakatau Besar bersama kapal yang nantinya akan ditarik oleh pemilik. Melaporkan operasi SAR untuk kapal nelayan mati mesin di area perairan Krakatau untuk kapal KM Barujaya dari Lempasing Teluk Bandar Lampung. Untuk ABK dan awak kapal bernama Najib, Saiful, Marlon dan Arman. Untuk keempatnya berhasil kita evakuasi dalam keadaan selamat. Untuk satu orang masih kondisi lemas. Untuk rencana kita akan tempatkan ke area Krakatau yang aman untuk bisa disandarkan dan digojangkan untuk bisa nanti dijemput oleh kapal dari pihak nelayan lainnya. Basarnas mengimbau para nelayan agar selalu memastikan kondisi kapal dan mesin sebelum laut, membawa perlengkapan keselamatan, serta memperhatikan perakiraan cuaca agar kejadian serupa tidak terulang. Tim Liputan melaporkan dari Lampung Selatan. Inilah detik-detik video amatir sebuah minibus bernomor polisi B2175 UFU menabrak 7 sepeda motor secara beruntun. Diduga pengendara tiba-tiba mengalami kejang-kejang saat melintas di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan Pahoman, Bandar Lampung, Rabu siang. Tepat di depan MTS 1 Bandar Lampung, mobil minibus tiba-tiba menabrak 7 unit sepeda motor sekaligus. Motor-motor ini sedang menjemput kepulangan siswa sekolah. Bahkan seorang siswi terpental ke jalan raya dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka serius. Maulana, Satpam MTS Negeri 1 Bandar Lampung mengatakan, akibat kecelakaan itu satu siswi mengalami luka berat karena terpental. Korban lainnya alami luka ringan sedangkan sopir dilarikan ke rumah sakit. Dari arah Teluk ke Pahoman, dia kena serangan jantung, entah banyak yang ngomong epilepsi sih, kejang-kejang kayak gitu. Posisi nabraknya dia itu ngijek gasnya itu nggak berhenti. Yang pertama ditabrak itu mobil, sudah mobil itu motor. Banyak motor tuh Bang ya? Banyak motornya yang kena. Ada berapa motor tuh Bang kira-kira? Ada 6 motor. 6 motor. Korban yang parah cuma 2, ibu-ibu sama anak-anak. Anak-anaknya dari sini MTS. Itu posisi lagi jemput sekolah semua ya Bang? Iya, posisi lagi pas bubar sekolah. Polisi lalu lintas dari Polresta Bandar Lampung langsung melakukan olah TKP guna memastikan penyebab utama kecelakaan tersebut. Nopri melaporkan dari Bandar Lampung. Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di kota Bandar Lampung. Hanya dalam hitungan detik, sebuah sepeda motor raib digondol pencuri saat terparkir di depan kantor PT Zafira Meka Property di Jalan Untung Surapati, Kelurahan Labuan Ratu, Bandar Lampung, Jumat siang. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas CCTV yang terpasang di sekitar lokasi. Pelaku tampak seorang diri mengamati situasi. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor milik korban. Korban baru menyadari setelah motornya raib dan langsung melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian dengan menyerahkan bukti rekaman CCTV. Korban berharap rekaman CCTV tersebut dapat membantu aparat kepolisian mengidentifikasi pelaku dan segera menangkap pelaku. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa aksi pencurian kendaraan bermotor masih kerap terjadi di kawasan permukiman maupun perkantoran. Masyarakat diimbau menggunakan kunci pengaman tambahan dan memilih lokasi parkir yang lebih aman serta berada dalam pengawasan guna mencegah kejadian serupa. Nopriansyah melaporkan dari Bandar Lampung. Ketatnya persaingan di dunia kerja membuat para pencari kerja dituntut lebih kreatif dalam mencari peluang. Di era digitalisasi, berbagai cara dilakukan untuk memperoleh pekerjaan, mulai dari mencari informasi lowongan secara daring, memperluas jejaring, hingga mengikuti job fair yang mempertemukan langsung pencari kerja dengan perusahaan. Ketatnya persaingan membuat para pencari kerja, khususnya lulusan baru, harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan pekerjaan. Meski telah menyelesaikan pendidikan dan memiliki kompetensi, tidak sedikit pencari kerja yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya.
Selain terbatasnya lowongan yang tersedia, para pencari kerja juga harus bersaing dengan pelamar lain yang telah memiliki pengalaman kerja. Kondisi tersebut membuat sebagian pencari kerja harus melamar ke berbagai perusahaan, bahkan tidak jarang mencari pekerjaan di luar bidang yang mereka kuasai demi mendapatkan kesempatan bekerja. Susah banget, apalagi di Lampung. Iya, soalnya fresh graduate, jadi kita belum ada pengalaman, terus juga relasi gitu, jadi kita susah banget dari kerja. Dan banyak juga sih Kak saingannya, maksudnya yang lulus bareng kita tuh banyak banget, jadi itu juga lapangan pekerjaan juga dikit gitu. Yang pasti sih pengennya sih mempermudah buat kita yang cari kerja ini ya Kak, susah karena kan apalagi kalau misalkan aku sendiri tuh untuk info yang ada di sini tuh kayak tertutup gitu Kak, jadi kalau misalkan ada job fair gini jadi kayak lebih tahu gitu, si tempat ini lagi butuh apa gitu, jadi Langsung juga ketemu orangnya juga. Salah satu upaya yang dilakukan pencari kerja untuk memperluas peluang kerja adalah mengikuti job fair. Kegiatan ini mempertemukan langsung pencari kerja dengan berbagai perusahaan dan instansi, sehingga pelamar dapat menyerahkan berkas lamaran, berkonsultasi dengan perekrut, serta mengikuti tahap awal proses rekrutmen. Sehingga diharapkan dengan job fair ini bisa mempertemukan langsung antara mereka antara mereka yang membutuhkan tenaga kerja dengan pencari kerja, sehingga disinilah mereka bisa bertemu, di mana kegiatan ini bisa ada yang langsung wawancara juga, selain ada yang hanya drop memberikan dokumen lamaran, sehingga kegiatan di sini bisa optimal. Para pencari kerja berharap pemerintah bersama dunia usaha dapat terus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya lowongan yang tersedia dan sesuai dengan kompetensi lulusan, diharapkan generasi muda dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan dan berkontribusi secara produktif dalam pembangunan. Nofri melaporkan dari Bandar Lampung.